Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan laporan hasil kegiatan dari mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika. Yang pertama, ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arfan Hidayatullah dengan NIM 2002 101 01085, dan saya sendiri Muhammad Wildan Ruzikri dengan NIM 2002 101 01087, dan Muhammad Eka Nur Setiawan dengan NIM 2002 101 01095. Ada pula laporan kegiatan dari kegiatan ini. Yang pertama, lokasi pelaksanaan dilaksanakan pada MAN 1 Pasuruan pada tanggal 24 November 2021 dengan tipe soal untuk kelas 11 jenjang SMA dengan jumlah soal 20 dan jumlah partisipan 31. Dari jumlah partisipan yang ada 31, kami bagi menjadi kelas atas dengan yang terdiri dari 8 siswa dan kelas bawah yang terdiri dari 8 siswa. Ada pula beberapa soal yang akan kami bahas. Yang pertama akan dibahas oleh Arfan Hidayatullah. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan membahas soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini, dia memiliki jawaban A, yaitu 3 dan 10. Untuk bobot soal atau skornya itu adalah 7. Pengkategorian awal sebelum diteskan kepada peserta didik, soal ini termasuk soal yang sulit. Oke, next. Untuk tingkat kesukarannya sendiri, ketika kita hitung tingkat kesukarannya, menunjukkan angka 0,87, yang menunjukkan bahwa soal tersebut termasuk soal yang mudah. Jadi tingkat kesukaran ini dihitung setelah adanya pengetesan kepada peserta didik, dan kita mendapatkan angka 0,87 yang menunjukkan bahwa soal ini termasuk soal yang mudah untuk peserta didik. Untuk daya pembeda menunjukkan angka 0, di mana dapat diambil kesimpulan soal tersebut termasuk soal jelek atau perlu dirombak. Jadi keseluruhan soal, kalimat soal, dan juga opsinya itu perlu dirombak karena termasuk soal yang jelek. Oke, next. Untuk keefektifan pilihan ganda masing-masing butir soal, jadi perhitungan dilakukan menggunakan jumlah siswa batas atas dan batas bawah yang berjumlah 16 orang. Mayoritas peserta didik sudah menjawab benar. Dari 16 orang, 14 orang menjawab benar, yaitu opsi A. Opsi B dijawab oleh 1 orang. Opsi C dijawab sama 1 orang. Jadi dapat diambil kesimpulan opsi B dan C masih efektif untuk sebagai soal pengecoh. Tetapi untuk opsi D dan E-nya ini, dia tidak efektif karena tidak ada yang memilih. Oke, next. Untuk revisinya sendiri, di sini dibuat kalimat soal yang lebih rumit dan digabungkan dengan materi himpunan. Untuk opsinya juga menggunakan materi himpunan, tapi jawabannya tetap sama, yaitu A. Next. Lalu di sini ada soal nomor 5. Jadi di soal nomor 5 ini, dia memiliki jawaban A. Kemudian untuk skornya atau bobot soal yaitu 5. Sebelum dites kepada peserta didik, soal ini termasuk soal yang sedang. Next. Kemudian untuk tingkat kesukarannya, pada tingkat kesukaran menunjukkan angka 0,87, yang menunjukkan bahwa soal tersebut termasuk soal mudah. Jadi setelah diteskan kepada peserta didik, ternyata peserta didik mampu menjawab, sehingga soal tersebut digolongkan termasuk soal yang mudah. Untuk daya pembedanya, pada daya pembeda menunjukkan angka 0,29, di mana dapat diambil kesimpulan soal tersebut termasuk soal jelek atau perlu dirombak. Sama halnya seperti soal sebelumnya, jadi soal ini perlu dirombak kalimat soalnya dan juga opsinya. Next. Untuk keefektifan pilihan ganda masing-masing butir soal. Jadi pemilihan opsi pilihan ganda soal nomor 5 ini sama, dihitung menggunakan batas atas dan batas bawah yang berjumlah 16 orang. Untuk mayoritas peserta didik dari batas atas dan batas bawah menjawab opsi A, 14 orang, dan sudah benar. Untuk opsi B, D, dan E tidak ada yang menjawab,
berarti opsi tersebut tidak efektif. Untuk opsi C, masih sedikit efektif karena yang menjawab 2 orang. Oke, next. Untuk revisinya sendiri, di sini sama membahas tentang persegi panjang, tetapi untuk opsinya, dia dibuat menjadi lebih kompleks. Dan pertanyaannya pun juga diubah. Untuk kunci jawabannya B. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada soal nomor 6, di mana jawaban dari soal ini adalah A dengan skor 7. Dan sebelum diujikan, soal ini termasuk dalam kategori sulit. Setelah diujikan, dapat dilihat bahwa tingkat kesukaran pada soal ini menunjukkan angka 1, yang menunjukkan bahwa soal tersebut termasuk soal yang mudah. Dan daya pembeda pada soal ini menunjukkan angka 0, di mana dapat diambil kesimpulan soal ini termasuk soal yang jelek dan perlu dirombak. Pada opsi jawaban sendiri, yang diambil dari batas atas dan batas bawah yang berjumlah 16 orang, seluruh siswa memilih opsi A. Sedangkan opsi B, C, D, dan E tidak efektif karena tidak ada yang memilih satupun. Untuk itu, kami merevisi opsi jawaban. Sebelumnya opsi jawabannya adalah A, 25 dan 18, kami rubah di D, di mana 25 dan 18, dan opsi jawaban lainnya juga kami rubah, di mana jika dijumlahkan, hasilnya adalah 43. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Eka. Terima kasih. Langsung saja ke soal yang 12. Pada soal 12 ini, untuk kunci jawabannya adalah B, yaitu 64 cm persegi. Dan untuk bobot soalnya, apabila menjawab betul, akan mendapatkan skor 7 dan masuk dalam kategori soal sulit. Karena pada soal ini menggabungkan 2 konsep, yaitu turunan dan juga bangun ulang. Next. Nah, setelah dilakukan uji coba, ternyata tingkat kesukaran pada maksudnya tingkat kesukaran pada soal ini menunjukkan angka 0,94 yang menunjukkan bahwa soal tersebut masuk ke dalam kategori mudah. Nah, pada tadi kan soal tersebut masuk kategori soal sulit dan setelah diuji coba kan masuk dalam kategori mudah. Nah, sedangkan untuk daya pembedanya menunjukkan angka 0,12. Nah, di mana dapat diambil kesimpulan soal tersebut termasuk soal yang jelek atau perlu diombak. Next. Lalu untuk analisa keefektifan pilihan ganda masing-masing kode soal, di sini perhitungannya dilakukan dengan menggunakan jumlah siswa batas atas dan juga bawah yang jumlahnya ada 16. Nah, di sini yang memilih opsi A sama sekali tidak ada yang memilih. Sedangkan untuk yang opsi B yang merupakan jawaban yang betul, hampir semua siswa memilih opsi tersebut. Dan hanya ada satu siswa yang memilih opsi lain, yaitu opsi C. Yaitu hanya ada satu. Sedangkan untuk opsi D dan E sama seperti opsi A. Di sini opsi tersebut kurang efektif. Nah, setelah kami mengeceknya di soal tersebut, memang soal tersebut masuk dalam kategori sulit. Tetapi soal tersebut sudah umum. Maksudnya sudah banyak yang membahas, baik itu di Google atau di YouTube, atau mungkin sudah pernah dibahas di pembelajaran dalam kelas. Jadi, yang seharusnya soal tersebut, siswa mengerjakannya dengan berpikir secara kritis, menjadikan siswa mengerjakannya dengan menggunakan hafalan. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa soal yang awalnya sulit menjadi mudah. Karena itu kami melakukan revisi. Next. Nah, untuk revisinya, di sini kami hanya mengganti angkanya, yaitu yang awalnya tadi 96, kami ubah menjadi 150. Di mana untuk soal ini sebenarnya tidak banyak yang maksudnya tidak banyak yang membahas soal yang seperti ini. Untuk opsinya tentu saja kami ubah juga yang A tadi yaitu 115
yang B yaitu 125, yang C yaitu 135, D 145, dan E 155. Sedangkan untuk kunci jawaban untuk yang soal revisi ini ada opsi B yaitu 125 cm persegi. Next. Selanjutnya untuk soal yang nomor 16, di sini untuk kunci jawabannya adalah B yaitu 250. Nah, sedangkan beberapa soal ini masuk apabila menjawab betul mendapatkan soal 5 dan masuk ke dalam kategori soal sedang. Next. Setelah kami lakukan uji coba, ternyata tingkat kesukaran pada soal ini menyentuh angka 0,06 yang menunjukkan bahwa soal tersebut termasuk sulit. Sedangkan daya pembeda dari soal tersebut sama seperti soal sebelumnya yaitu 0,12. Yang artinya soal tersebut termasuk soal yang jelek. Next. Lalu untuk keefektifan pilihan ganda masing-masing, yang memilih opsi A yaitu 0. Maksudnya tidak ada yang memilih opsi tersebut, artinya opsi tersebut kurang efektif. Sedangkan untuk opsi B yang merupakan kunci jawaban, ternyata hanya ada satu siswa yang memilih opsi tersebut. Sedangkan untuk opsi pengecoh lain, yaitu E, bisa dibilang cukup efektif, walaupun hanya ada satu. Sedangkan opsi C sedikit lebih baik, yaitu ada 4 siswa. Dan untuk opsi B ini ternyata banyak sekali siswa yang memilih opsi pengecoh tersebut. Karena itu kami mengecek kembali soalnya, dan ternyata terdapat kesalahan, di mana untuk kunci jawabannya yang sebelumnya adalah B, dan setelah kami cek lagi, ternyata kunci jawaban yang betul adalah yang D. Nah, karena itu kami melakukan revisi. Next. Nah, untuk revisinya sebenarnya tidak ada yang berubah pada soal maupun opsi. Yang kami ubah hanya untuk yaitu kunci jawabannya saja. Yang sebelumnya ada B, kami ubah kunci jawabannya yang betul yaitu opsi D 150. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.